demi helai dihela dengan cermat, menciptakan ruang untuk menelisikkan sulaman. Lihai jemari pengrajin mengerawang, menghasilkan motif pancarona yang indah. Terlahir dari seni yang dituturkan dari generasi ke generasi, upaya merawat tradisi, mewujudkan wastra bernilai tinggi dari Gorontalo. Karao, wastra dengan sulaman tangan dari Gorontalo, memiliki ragam motif yang menarik serta keunikan pada proses pembuatannya yang rumit serta detail. Nah, kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk berkenalan lebih dekat lagi dengan Karao, wastra dari Gorontalo yang terus menunjukkan eksistensinya di zaman yang semakin modern. Berasal dari bahasa Gorontalo, Karao memiliki arti sulaman dengan tangan. Karao lahir dari proses panjang yang merupakan buah ketekunan para pengrajin. Keindahan motif, keunikan cara pengerjaan, dan kualitas sulamannya menjelma wastra dari Gorontalo yang bernilai tinggi. Tak ayal, kain tradisional ini dikukuhkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dengan kategori kemahiran dan kerajinan tradisional. Kain dengan cita rasa seni yang tinggi ini disulam oleh jemari ribuan pengrajin Karao yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Banyaknya jumlah pengrajin dan sebagai tempat disalurkannya ilmu seni membuat Karao menjadikan Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo sebagai sentra kampung Karao. Ya, pemirsa, sekarang saya sudah berada di sentra Karao. Nah, di mana di desa ini terdapat banyak para pengrajin Karao yang sampai sekarang masih eksis dan bertahan. Saya akan ke dalam, akan melihat aktivitas para warga yang kesehariannya membuat Karao. Yuk! Karao adalah wujud karya seni, dan proses seni membuat Karao ini dikenal dengan istilah mokarao. Umumnya mokarao dikerjakan oleh kaum wanita, diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Mokarao adalah perwujudan nyata merawat tradisi Gorontalo. Mumpung berada di sentra kampung Karao, kurang afdol rasanya jika saya tidak melihat secara langsung proses mokarao. Ini Bu, saya lihat ada yang di sebelah Ibu yang lagi ngiris, terus Ibu lagi nyulam. Ini proses keberapa ini Bu kalau dari Ibu punya? Keempat. Ini Ibu punya keempat ya? Ya, Kalau yang sana Bu? Proses keberapa? pertama. Oh, jadi proses pertama itu iris, Ya, kemudian cabut benang. cabut benang, Ya, terus prosesnya Ibu? keng Sulam. bunga. Keng bunga, ya. Oke. Ngulam. Dari proses-proses ini Bu yang saya lihat ini yang paling susah buat Ibu apa yang mana? Di keng bunga. Bikin bunga? Ya, Itu yang paling susah buat Ibu? ya.
Oke, kalau misalnya ibu salah pasulam, ini bagaimana ibu? Di situ susahnya Mbak bikin bunga itu. Kalau dia kan salah dari pertama, Iya. nanti terakhir mau dapat tahu harus mau bongkar semua itu bunganya. Oh, jadi kalau misalnya salah dibongkar lagi bu ya? Bongkar. Dibongkarnya bagaimana? Itu dicabut atau diiris? Iris baru dicabut. Waduh, jadi itu yang paling susah bu ya? Iya. Ibu belajar ini secara sendiri, belajar sendiri atau ada yang ngajarin bu? Pertama saya cuma lihat sampai tante toh. Tante saya itu kan bukan kerawang juga. Terus saya pengen belajar. Tapi satu saat dia keluar saya minta DP kerawang. Boleh saya belajar. Lalu tante saya bilang oke. Baru cuma 1 minggu saya kerawang coba sendiri. Itu belajarnya langsung basulam ya? Iya. Oh, Itu. tidak dari Mbak Iris dulu? Ya enggak, cuma bikin bunga. Proses mokarau memang membutuhkan ketajaman dan kecermatan para pengrajin, terutama pada langkah awal penyulaman, yaitu iris dan mencabut benang. Serat-serat benang pada luasan permukaan yang telah diukir diiris dengan hati-hati menggunakan silet. Selanjutnya, benang-benang tersebut dicabut satu persatu, menciptakan sela atau lubang yang akan ditutupi dengan sulaman benang puspa warna. Semakin halus serat benang, maka semakin sulit pula pengirisan dilakukan. Setelah pengirisan dan pencabutan, penyulaman pun dilakukan dengan menelusurkan benang warna-warni secara berulang kali hingga menghasilkan motif yang timbul. Benang yang digunakan dapat berjenis benang biasa atau benang metalik. Lama pengerjaan sulaman bergantung pada ukuran motif. Setelah penyulaman selesai, proses mokarau diakhiri dengan mengikat benang. Eksistensi sulaman karau sudah ada sejak abad ke-18, di mana kala itu pembuatan karau masih bersifat silent culture. Pernah berada di ambang kepunahan. Pada tahun 1960-an, karau pun mulai muncul ke permukaan dan diperdagangkan. Berjalannya waktu, pemerintah juga turut melakukan ragam upaya pelestarian karau seperti pelaksanaan festival karnaval karau, pemecahan rekor muri, hingga penetapan karau sebagai warisan budaya tak benda pada 17 Oktober 2014. Hingga pada tahun 2015, teknik pembuatan seni karau mendapatkan hak paten sebagai sulaman wastra dari Gorontalo. Seiring meningkatnya kesadaran akan karau, lahirlah pula desainer-desainer muda yang semakin menambah variasi dan memberikan warna berbeda pada industri karau. Motif-motif floral dan geometris konvensional yang awalnya terkesan monoton, kini keluar dari pakemnya. Motif yang lebih beragam, perpaduan warna yang lebih berani, serta kualitas sulaman yang semakin diadu menjadikan ketertarikan pada karau. Tak hanya terbatas pada generasi X, para milenial pun tak mau ketinggalan menunjukkan minatnya pada karau.
Rumah Karao, salah satu industri Karao yang turut andil membesarkan nama wastra dari Gorontalo ini hingga ke tingkat internasional. Diperakasai oleh Agus Lahinta, Rumah Karao telah berhasil memamerkan ragam karya terbaik Karao dalam berbagai ajang peragaan busana, baik tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Titik balik kemasyhuran Karao sebagai wastra dari Gorontalo erat kaitannya dengan Rumah Karao. Melalui Rumah Karao, Sulaman ini tidak hanya tersohor ke santoro Nusantara, namun bisa menembus pasar dunia. Di balik Rumah Karao ada sosok Agus Lahinta yang membuka mata dunia bahwa Karao merupakan sebuah karya seni, wastra warisan leluhur yang bernilai tinggi. Didirikan pada Oktober 2014, pola, motif, dan warna Rumah Karao memberikan tantangan tersendiri bagi para pengrajin, sekaligus semakin meningkatkan cita rasa seni pada wastra Karao. Di antaranya motif-motif dengan ciri khas Gorontalo, seperti Menara Limboto, Perisai Kemakmuran, Benteng Otanaha, Makuta, Pulau Cinta, dan Kecubu. Di Rumah Karao, Karao juga dikombinasikan dan dikreasikan untuk menciptakan tampilan-tampilan kasual dan formal. Seperti koleksi Melamo yang diambil dari bahasa Gorontalo Mela Moisomo yang memiliki arti merah dan hitam. Ataupun Kabate yang merupakan akronim dari Karao Bate yang artinya Karao dan batik. Inovasi-inovasi Rumah Karao ini semakin mengangkat level Karao sebagai wastra bernilai tinggi dari Gorontalo. Ini saya bangga loh sebagai anak Gorontalo, terima kasih. Karao sudah dikenal sampai dunia nih Kak Agus. Iya, Kak Agus, alhamdulillah. kenapa sih termotivasi untuk buat Karao dan memperkenalkan sampai ke seluruh dunia? Motivasi awalnya itu karena kita tahu bahwa Karao ini kan satu yang merupakan heritage Gorontalo, hanya ada di Gorontalo, dan bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun ya biasa-biasa saja, ya kan? Dan saya sebagai orang Gorontalo merasa bahwa sudah saatnya Karao itu harus benar-benar diangkat agar supaya bisa memberikan dampak yang baik juga bagi pengrajinnya gitu loh. Nah, pastinya ada halangan dan rintangan nih Kak Agus ya. Apalagi Kak Agus sudah bisa bawa sampai orang kenal Karao di tingkat dunia. Tantangan mungkin ya. Jadi saya ngerasa tuh kalau tantangan saya selama ini sih lebih ke bagaimana ketika Karao ini sudah semakin terkenal, kebutuhan pasar juga semakin besar. Sayang banget Karao ini kan handmade. Sesuatu yang dibuat dengan tangan yang secara otomatis membutuhkan proses yang sangat panjang. Nah ini yang menurut saya ini adalah tantangan gitu ya. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya nggak boleh kayak misalnya kain-kain yang lain gitu ketika ada permintaan tinggal apa istilahnya dicap atau di print seperti itu. Karao nggak bisa gitu kan. Karao harus disulam. Belum lagi inovasi yang saya kembangkan itu kan yang tadinya Karao misalnya sangat kecil motifnya tiba-tiba tuh menjadi sangat besar dan itu dicintai oleh masyarakat pengguna Karao gitu. Sehingga tuntutan mereka itu yang seperti itu. Perjalanan Rumah Karao mengenalkan Karao sebagai warisan wastra bercita rasa seni yang tinggi
menjadi inspirasi lahirnya Museum Rumah Karao pada 12 Oktober 2021. Mengusung konsep belanja, belajar, dan berwisata, Agus Lahinta berkeinginan agar melalui Rumah Karao, para tamu yang datang tidak hanya sekedar membawa pulang ragam produk Sulaman Karao, namun juga mengenal Karao semakin dalam, bahkan belajar tentang seni membuat Karao. Di sini saya lihat ada The History of Karao. Ini memang sejarah Karao dipajang di sini ya Kak Agus? Iya, jadi ini sebenarnya tujuannya orang yang belanja Karao di lantai 1, kemudian pengen tahu apa sih Karao itu, nah saya ajak mereka ke lantai 2. Nah di lantai 2 ini ada sejarahnya yang memang ini saya himpun dari disertasi tentang Karao. Ini bagaimana Karao itu dari awal 1900-an sampai dengan sekarang. Jadi kayak dari sejarahnya gimana Karao itu bisa sampai di Gorontalo gitu. Iya. Ada di sini. Oh, jadi orang yang datang bisa belajar juga ya Kak Agus tentang Iya, sejarah betul Gorontalo. sekali. Kenapa Kak Agus bangun museum ini? Sebenarnya tujuan saya pengen bahwa Karao itu ketika orang melihat Karao saat sekarang, mereka harus tahu gitu bagaimana proses awal dari Karao itu sendiri. Ketika mereka melihat rumah Karao saat sekarang, mereka harus tahu bagaimana saya 7 tahun yang lalu menapaki perjuangan untuk membangun rumah Karao sampai seperti sekarang. Dan bisa jadi ada orang-orang yang paham Karao sekarang gitu ya. Tapi mereka tuh begitu tahu, oh Karao ini wah bagus banget. Tapi mereka tuh harus tahu gitu loh, Karao dulu tuh seperti ini, nggak seindah yang sekarang gitu. Tapi pada saat itu, Karao tuh udah dicintai gitu. Maka ya saya alhamdulillah di awal-awal itu saya suka mengumpulin baik itu produksi saya ataupun kain-kain Karao yang ibaratnya saya tahu bahwa ini tuh udah nggak ada sekarang, tapi ada gitu. Karena saya mau orang yang tahu Karao sekarang gitu, mereka juga tahu bagaimana sejarahnya. Setelah Kak Agus buat museum ya sudah tercapai, apa rencana ke depan Kak Agus? Rencana ke depan sih sebenarnya kalau dari saya pribadi, yang pertama saya pengen ada regenerasi dari pengrajin Karao itu sendiri. Maka di rumah Karao itu kan nantinya akan ada belajar juga. Di samping belanja, berwisata, ada belajar. Gitu. Tujuan saya sih saya ingin mengadakan pembelajaran kepada mungkin anak-anak muda kali ya. Bagaimana mereka bisa membuat desain Karao, bisa mengiris, menyulam, mencabut benang, dan akhirnya mereka mempunyai pengetahuan dasar tentang Karao. Dan sebenarnya sama aja juga kayak di daerah-daerah lain gitu ya. Ketika mereka mengajarkan kepada anak-anak muda kain-kain daerah tersebut, maka secara otomatis kelanggengan dari kain tersebut akan terpelihara. Dan karena anak-anak muda itu yang nantinya akan meneruskan regenerasi dari pengrajin-pengrajin ini. Sesuai dengan konsepnya, saya mendapatkan banyak pengetahuan tentang Karao melalui Museum Rumah Karao. Dengan ragam inovasi Rumah Karao ini, berhasil mengantarkannya meraih berbagai penghargaan, baik dalam bidang promosi Karao maupun pengelolaan industri Karao. Karao, sulaman dengan tangan khas Gorontalo ini semakin mengukuhkan eksistensinya. Tingginya minat dan motif serta desain yang kian beragam berdampak pada harga jual yang semakin kompetitif. Kreasi sulaman Karao pun mulai diterapkan pada berbagai produk, seperti pakaian siap pakai maupun yang masih berbentuk bahan kain, sulaman pada masker kain, aksesoris rumah tangga semisal taplak meja, penutup gelas, hingga kipas tangan.
Terdapat pula beragam warna tas sandang yang dapat menjadikan tampilan semakin modis. Geliat positif Karao sebagai wastra dari Gorontalo diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi para pengrajinnya. Menjadikan kegiatan mencipta Karao bukan hanya sekedar pengisi waktu luang, namun juga sumber mata pencarian utama. Karao, wastra dari Gorontalo, menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Gorontalo saat kain sulaman ini dikenal, dikenakan, serta diapresiasi oleh publik. Sudah sepatutnya lah kita senantiasa merawat tradisi pembuatan sulaman ini secara turun-temurun agar Karao dapat terus menunjukkan eksistensinya sebagai warisan leluhur yang bernilai tinggi. Upaya pelestarian Karao tidak hanya diekspresikan dalam beragam kreasi produk sulaman Karao. Ikhtiar merawat tradisi ini juga tercermin pada kreasi gerak tubuh, yaitu tarian Mo Karao. Bo Karao Londolipu Tarian ini menggambarkan keindahan sulaman Karao yang terlahir dari ketekunan jemari para pengrajin. Sambela mahu wonu pohibo bo Deli suci lo tawewo Karao malo momongulipu masa mulo tolipu lo tau